Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Belajar Cerdas. Oke teman-teman, video kali ini Belajar Cerdas akan berbagi tentang cara mudah membuat game, math game, atau bisa disebut permainan ya, dalam matematika itu, game matematika. Berikut jawaban detailnya ya teman-teman ya. Jadi ini manfaatnya bisa melatih nalar atau mengasah otak kita, baik itu buat adik-adik yang masih sekolah atau umum juga ya. Oke, kita bahas. Berikut ini ada 2 soal ya. Jadi saya peragakan di sini ada 2 soal. Ya, ini soal yang pertama ya teman-teman ya. Ini yang ke-1, ini yang kedua. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Soal pertama di sini, ini yang di atas ini adalah contoh atau example-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan soal seperti ini mohon maaf ya, ini hanya contoh saja gitu. Kebetulan soal ini saya buat sendiri, maksudnya ini saya tidak tahu ada di mana gitu. Yang jelas ini ide saya sendiri gitu ya. Jadi ini seperti ini nggak tahu, hanya ini saja saya tidak paham, dan kebetulan ini saya hanya mencoba membuat sendiri saja. Oke teman-teman, kita bahas ya. Jadi di sini ini contoh soalnya di atas, dan yang harus dijawab ini yang di bawah ya teman-teman, karena kan pertanyaannya ada di sini gitu. Buat teman-teman juga yang nonton short video saya, ini jawaban video detailnya ya, karena ada beberapa teman-teman yang minta jawabannya seperti apa, caranya seperti apa. Nanti kita bahas di video ini. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman ya. Sebetulnya kalau teman-teman, jika teman-teman menemukan game atau soal-soal psikotes atau di dalam tes IQ juga gitu, itu yang harus pertama teman-teman pahami atau ketahui itu polanya dulu itu seperti apa. Nah, seperti ini pertanyaannya di sini. Berarti ini mohon maaf ya, ini kan merupakan jawaban juga. Yang ini adalah jawaban juga. Sebetulnya ini pertanyaannya di sini. Jadi kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, tidak ada contoh soalnya itu di sini, jawabannya itu tidak pasti teman-teman, dan akan banyak jawabannya gitu. Jadi harus ada contoh soal seperti yang di atas, kita ketahui dulu polanya baru bisa kita jawab. Kalau dengan hanya satu kotak atau satu soal saja dia langsung pertanyaan, jawabannya akan banyak teman-teman. Jadi mohon maaf ya, kalau misalkan hanya soal seperti ini saja, ini jawabannya akan banyak, karena dengan seperti ini dia jawabannya sudah pasti. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman ya. Jadi pembahasannya di sini ada 4, 7, 5, 8. Ini jawab 8 ini ada merupakan jawaban ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan kupas detail ya teman-teman ya. Oke. Jadi polanya, cara mengetahui polanya ini seperti ini ya teman-teman ya. Di sini 7 ke 4, 4 tuh ke 5. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf, saya tulis di samping aja ya. Di sini 7 kita kalikan 4 ya teman-teman ya, sama dengan 28. Berarti ini ke arahnya ke sini ya teman-teman ya. Ini dikali. Terus 4 ke 5. Berikutnya 4 ke 5, yaitu dikali juga.
dikali juga berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini polanya sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi 7 ke 4 itu dikali, 4 ke 5 itu dikali, berarti kok bisa jadi 8. Di sini berarti 8-nya 20. 8 kurangi 20 jadi sama dengan 8. Sama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini mohon maaf sekali lagi, nih hanya contoh soal saja. Bisa saja nanti polanya akan berubah-berubah. Jadi tergantung teman-teman nanti kalau menemukan soal baik itu dalam psikotes ya atau tes-tes IQ, itu selalu muncul hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Yang perlu diketahui hanya polanya saja. Oke, kita langsung jawab yang ini ya teman-teman ya. Berarti pola di atas karena sudah diketahui dan ini di sini contoh gitu ya. Berarti di sini 6 kali 8 ya teman-teman jawabannya. 6 kita kalikan 8. Ini kita kali ke sini. Karena contoh di atas sudah alurnya, sudah polanya sudah ketahuan. Ini 8 dikali 4. 8 kali 4. 6 kali 8 itu sama dengan 48. Terus 8 kali 4 nya sama dengan 32. Kita kurangi, berarti hasilnya 16. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban ini adalah 16. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan semua ini mudah dipahami. Dan saya rasa ini cukup detail ya. Tapi kalau masih belum paham juga, atau teman-teman minta request soal-soal yang lain tentang matematika, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti dibantu dijawab atau dibantu dibuatkan videonya. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini saya sengaja bikin polanya yang berbeda ya teman-teman ya. Terus untuk soal yang kedua, ini polanya seperti apa? Ini sama pertanyaannya di sini, dan ini itu juga sama, ini sudah merupakan jawaban ya teman-teman ya. Ini jawabannya karena pertanyaannya ada di sini. Bisa saja nanti teman-teman menemukan jawabannya di sini atau di sini atau di sini. Gitu. Karena ini contohnya di sini gitu ya. Pertanyaannya ini di sini, berarti ini merupakan jawaban. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Di sini polanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sebetulnya mirip-mirip saja gitu ya. Berarti ini polanya seperti ini dikali ya teman-teman ya. Yang enak saya simpen di sini saja. Berarti 3-nya kita kalikan 6 ya teman-teman ya. Sama dengan 18. Oke. Berikutnya 6 ya teman-teman ya. 3 kali 6 itu sama dengan 18. Terus berikutnya ini polanya kemana ini teman-teman gitu kan, kok bisa ini jadi 8? Berarti ini ke sini nih teman-teman. Nah, ke sini kan gitu ya teman-teman ya. Jadi ditambah ini di sini. 3 tambah 7 sama dengan 10. Berarti di sini 3-nya kita tambah 7 sama dengan 10. Hasilnya 8. Jadi ini hasilnya ini ya teman-teman. Mudah dipahami kan ya teman-teman ya. Jadi intinya kita harus mengetahui polanya. Gitu. Ini sengaja ya teman-teman ya, saya bikin pola. Bisa aja nanti ke sini lagi atau ke sini lagi, ke sini lagi. Ini mohon maaf sekali lagi, ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman
Intinya harus menguasai polanya, karena dengan mengetahui polanya itu semuanya akan mudah ya teman-teman ya. Oke, kita bahas sekarang yang jawabannya ya teman-teman ya, yang ini ya teman-teman. Karena polanya kita sudah diketahui, berarti ini sudah mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini kita kalikan, karena contoh di atas ini dikalikan 8 kali 4 di sini. 8 kali 4 sudah ketahuan ya teman-teman ya, 32. Berikutnya, karena contohnya di sini seperti ini, kita ikuti saja, ini ditambah, berarti 8 ditambah 9. Seperti itu, mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 17. Dan ini mohon maaf ya, ini dikurangi ya teman-teman ya. Dikurangi berarti 32 dikurangi 17, ini sudah merupakan hasil ya teman-teman ya. Hasilnya yaitu 15. Jadi ini jawabannya sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi intinya mudah. Jadi teman-teman itu kalau menghadapi soal-soal psikotes itu nggak usah panik ya. Atau tes-tes IQ itu sebetulnya kalau kita hadapi aja dengan tenang, kita fokus saja. Jadi intinya kita harus fokus dalam mengerjakan apapun itu nanti akan mudah diselesaikan. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau mau request soal juga silahkan, barangkali nanti bisa dibantu juga gitu ya. Saya rasa cukup video kali ini dari Belajar Cerdas. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya buat teman-teman semuanya, atau buat adik-adik yang masih sekolah. Terima kasih, silahkan yang suka video ini di subscribe, baik itu di share, barangkali ada yang membutuhkan teman-teman yang lain. Sekali lagi saya cukupkan sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.